Oke, welcome to Everyday English, tempat belajar bahasa Inggris tercepat, termudah, dan menyenangkan. Saya Arifin. Pada pembahasan kali ini adalah cara tercepat menguasai 16 tenses. Di cara tercepat, termudah menguasai 16 tenses. Atau bentuk waktu, ya, 16 bentuk waktu. Baik, kita mengingat kembali apa itu 16 tenses seperti yang sudah pernah kita pelajari di sekolah. Yang antara lain ini ada 1 sampai 16. Pertama tentunya adalah simple present, and then present continuous, and then present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous, simple future, future continuous, future perfect continuous, simple past future continuous, past future perfect, and the last one is past future perfect continuous. Jadi kalau kita amati, kita lihat bahwa tenses ini terbagi atas 3, ya. Yang pertama present atau present, dan past, dan ini bentuk past, yang ini bentuk future. Jadi menurut bentuk waktu itu, 1 adalah bentuk yang sekarang, disebut present. Jadi sekarang. Yang berikutnya adalah bentuk yang lampau atau lalu, yaitu past atau simple past atau past tense, ya. Yang berikutnya adalah bentuk waktu yang akan datang, lampau, dan sekarang. Jadi perlu Anda ingat present, past, and future. Jadi sekarang, lalu, akan datang. Oke, bagaimana kita menguasainya? Kalau kita harus menulis rumusnya 1 sampai 16, rasanya sangat berat itu, ya. So too many, you may say too much, terlalu banyak. Makanya di sini saya akan memberikan cara tercepat, termudah untuk bisa menguasai 16 tenses ini. Baik, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa bentuk dasarnya adalah present, sekarang, lalu, lampau atau sudah selesai, dan akan datang, yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita bicara masalah fungsinya, itu sebetulnya bicara itu ada 3. 1, pemberitahuan. Jadi pemberitahuan atau berita itu pasti hari ini atau sekarang yang terjadi. Contohnya, I'm a teacher, your student. I'm teacher, your student. Ini nyata, kenyataan berita atau pemberitaan bahwa saya seorang guru, Anda seorang murid. Yang kedua, itu cerita. Jadi kalau cerita pasti yang lalu, yang sudah selesai, tidak terjadi sekarang, sudah selesai, walau 1 menit yang lalu. Contohnya, I came here by motorcycle. I came here by motorcycle. Tadi saya kesini naik sepeda motor. Jadi sudah selesai walaupun 1 menit, bentuknya selesai atau past tense atau lampau. Nah, yang terakhir tadi future, di depan, berarti belum kita lakukan. Mungkin Anda bisa bilang, I will go home in 5 minutes. I'll go home in 5 minutes. 5 menit lagi saya pulang. Belum dilakukan. Jadi sekarang, keadaan sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Jadi kalau yang lalu walaupun 1 detik sudah selesai, you tetap pakai past tense. Yang akan datang walaupun 1 menit baru akan dilakukan, tetap pakai future. Oke, get it, ya.
Oke, next. Jadi present, past, and future. Ini dasar. Perfect and continuous itu bisa dikatakan ornamennya atau pelengkapnya atau pendukungnya. Jadi jelas present, past, future. Satu kali lagi present sekarang. Oke. Past selesai, lampau. Saya baru makan, walaupun baru 1 menit I just had my breakfast. Selesai. Baru walaupun piringnya masih di bawah. Oke. Next is future. Akan datang, walaupun 1 detik yang akan datang. Jadi kalau kita simpulkan sebetulnya kalimat itu fungsinya adalah 1 memberitahu atau berita, yang kedua cerita, yang ketiga rencana. Berita, cerita, rencana. Kalau cerita ya sudah selesai. Oke. Kalau rencana baru akan kita mulai. Oke. So bentuk tensesnya atau keterangan kata kerjanya, Anda harus ingat kata kerja dalam bahasa Inggris ada 3 tambah 1 yang verb ing atau verb ing. Jadi ada verb 1 kata kerja bentuk 1, verb 2 kata kerja bentuk 2, verb 3 ada kata kerja verb 3, dan verb ing atau verb ing. Oke, jadi simpelnya kalau you bilang present berarti verb 1. Subjek, suatu kalimat lengkap pasti ada subjeknya. Jadi Anda tidak usah mengingat subjeknya, kalimat pasti ada subjeknya, ya. Oke, so you see verb 1, ingat present verb 1, past tense verb 2. Oke, present verb 1, past tense verb 2. Yang berikutnya future itu ada modal will atau shall. Will atau shall yang artinya akan. Nah, setelah modal apa saja harus verb 1 atau kata kerja untuk pertama. Well, so ingat present verb 1, past tense verb 2, future will, shall, verb 1. Oke, yang terakhir, perfect. Perfect, verb 3, verb 3. Tapi depannya ingat ada auxiliary-nya have atau has. Have atau has, verb 3. Oke, next, continuous. Continuous. Sedang berlangsung. Ya, sedang berlangsung. Bentuk sedang berlangsung. To be, verb ing atau verb ing. Ingat, verb ing. Jadi kalau tidak verb, kalimat itu tidak ada verb ing-nya berarti bukan continuous. Kalimat kalau tidak ada have has-nya bukan perfect. Perfect apa saja? Continuous apa saja? Jadi ada present continuous, future continuous, ada perfect continuous, ada past continuous. Kalimat itu berarti kalau tidak ada verb ing-nya bukan continuous. Kalau tidak ada has, have, verb 3 bukan perfect. Oke, get it? Yeah. Well, next, setelah ini jadi Anda ingat sekarang verb 1 pasti present, verb 2 past tense. Ada will-nya, ini pasti future. Ada have-nya, pasti perfect. Ada ing-nya, berarti continuous. Jadi sebetulnya Anda cukup menghafal 1, 2, 3, 4, 5 dari 16 tadi. Jadi yang Anda ingat, ya ini tadi, verb-nya aja, karena subjeknya pasti ada. Subjeknya. Oke, next, tentunya kalau Anda menghafal ini, Anda harus tahu juga have, has, have itu untuk pronoun yang mana, kata ganti orang yang mana, ya. Has untuk yang mana. Ini kalau yang sudah paham, it's okay. Yang mungkin baru mulai, yang di sekolah kebanyakan tidur mungkin nggak ngerti-ngerti. Nah, di sini tempatnya Anda bisa mengerti.
ya. Oke, ingat, have itu untuk apa, has itu untuk apa. Kembali lagi, bagi yang sudah paham, yang sudah ngerti, it's okay. Ini untuk yang belum mengerti. Oke, have itu apabila subjeknya a, you, they, we. A, you, they, we. Banyak sekali 4. Ingat, cara menghafalnya simple aja. A, you, they, we. Ya, a, you, they, we. So you say a, you, they, we. A, you, they, we. Berarti untuk have. Selanjutnya, kalau has berarti pronoun atau subjeknya she, he, atau it. She, he, atau it itu has. A, you, they, we itu have. Jadi butuh pemahaman, jadi Anda fokus, Anda perhatikan, pasti Anda bisa. Ya. Oke, the next. Di sini ada sudah paham yang have. Kalau have, are you dewe? Ingat-ingat, are you dewe? And then kalau has, she, he, it, she, he, it. Oke, she, he, it. Oke, next. Sekarang bagaimana dengan to be? Anda harus paham. Ya. To be juga gitu, karena pronoun ada are, you, they, we, she, he, it. Tapi Anda harus tahu. Dalam kalimat present, to be-nya adalah is, ma. Is, ma. Bagaimana cara mengingatnya? Gampang. SMA. Ya, SMA. Ingat. Tadi ayu dewe, sekarang SMA. Jadi itu cara mengingat yang termudah. So, is, ma. Untuk to be present. Untuk to be past tense, was, were. Was, were. Oke, untuk future, be. Untuk perfect, been. Piece of cake. Gampang kan? Ya, fokus. Anda ulang-ulang, pasti bisa. Next. Kalau Anda sudah tahu semuanya ini, Anda tahu ini, Anda tahu have, has itu subjeknya apa, to be, sm itu, SMA itu subjeknya apa, baru kita melihat bagaimana membuat ini. Bagaimana? Jadi Anda hanya dengan menguasai ini. Jadi tidak harus hanya you tahu rumusnya ini semua. Cukup yang ini saja. Contohnya, simple present. Oh, subjek verb 1, selesai. Ya. Subjek verb 1. Simple past, subjek verb 2. Simple. Oke. Future. Anda ingat. Oh, subjek will, shall, verb 1. Karena setelah modal, will, shall harus verb 1. Subjek, will, shall, verb 1. Oke, next. Perfect. Perfect itu subjek verb, verbnya 3. Tapi kalau ada verb 3, pasti ada have atau has. Auxiliary-nya. Ya. Jadi perfect, have, has, verb 3. Nah, kalimatnya continuous, bagaimana? To be, verb, ing. Ya, oke, ingat. To be, verb, ing. To be-nya bagaimana? Sesuai present, is, ma, past tense, was, were, future, be, and perfect, been. Oke, get it? Paham? Oke, kita pelan-pelan. Don't be in a hurry, tidak usah buru-buru, just fokus. Saya yakin ini mudah. Oke, berikutnya kalau digabungkan, sorry mister, kalau digabungkan contohnya present continuous. Wow, present verb 1, continuous verb ing. Ya berarti di sini ada 2 verb, ya. Oke, saya kasih contoh present continuous. Nah, di sini ada verb 1, di sini ada verb ing.
to be verb ing. Oke. Bagaimana caranya? Contohnya, we study. Nah, ini verb 1 berarti pasti present. Ya, we study English. Kita belajar bahasa Inggris. Untuk menjadi present continuous gimana? Ingat tadi, continuous present continuous. Anda bacanya dari belakang. Continuous, to be verb ing, present verb 1. Ya, verb ing berarti ini menjadi studying. Oke, di sini menjadi studying. Oke, to be-nya. Nah, to be-nya apa? Ini to be-nya present. Karena present continuous, to be-nya present. To be present mana? Ini SMA. Subjeknya we. Tapi kalau subjeknya we, ingat, to be-nya apa? Ini. AUDW. Oh, we, to be-nya A. Tapi you tinggal menempatkan A di sini. We are studying English. We are studying English. Get it? Jadi you baca dari belakang. Present continuous. Berarti saya harus melengkapi continuousnya dulu. Be verb ing. Ini ada verb ing, harus to be. To be-nya apa? Present. Yang mana present? SMA. Tinggal disesuaikan dengan subjeknya. Oke. Think ya. So, it's not difficult. Saya yakin you 3 kali mengulang pasti bisa. Oke. Berikutnya kalau saya buat kalimat past tense. Subjek verb 2. Ya, ini tinggal diganti verb 2. We studied English. Studied verb 2 dari tadi. Sedikit saya jelaskan. Verb 1 ke verb 2 itu ada dua jenis. Satu irregular, tidak beraturan. Yang satu regular, beraturan. Nah, silakan Anda buka di dalam daftar kata-kata kerja ya, di situ ada bentuk-bentuk kata kerja. Jadi ada yang beraturan itu caranya bagaimana menambahkan ed pada verb 1. Kalau akhirannya y itu berubah menjadi ied. Ya, in English IED. Oke. Kita kembali ke situ. Ini tugas Anda mencari daftar, mencari bentuk waktu, kata-kata kerja, verb 1 ini, verb 2 ini, verb 3 ini. Oke. Next. So, Mister tadi bilang past tense. Ya sudah, selesai ini. We studied English. Oke, mungkin ada keterangan waktunya karena untuk past tense itu selalu diikuti keterangan waktu. Waktu apa? Waktu past tense, waktu lampau. Contohnya this morning, tadi pagi, yesterday, mungkin the day before yesterday, mungkin last week dan sebagainya. Oke, so we studied English. Get it? Oke. Verb 1, present. Verb 2, past tense. Verb ing, continuous. Oke. Next, bagaimana ini membuat past continuous? It's easy. It's easy. Yuk kembali lagi. Kayak yang Mister bilang tadi, past continuous. Past continuous. Dibaca dari belakang tadi. Continuous. Oh, harus to be verb ing. Berarti verbnya harus menjadi studying. Tetap objeknya, ya. Studying. Ini pas Mister, jadi ya kalau pas berarti you cari
to be found. Bukan SMA, tapi you karena ini past continuous, you cari to be-nya was atau were. Kapan dipakai was atau were? You lihat subjeknya. Oh, subjeknya di sini adalah we, tapi harus were. Am, is, was. Oke, jadi you tinggal menempatkan di sini were. We were studying English. We were studying English. Jadi kembali lagi bacanya dari belakang. Dilengkapi dulu yang belakang. Continuous. To be, verb ing. To be-nya apa? Past. Apa? Was atau were. Oke, relax. Ya, relax. Think, and think. Tidak susah. Bagaimana you bisa 16 tenses dengan rumus wow. It's really susah ya. Oke. Jadi dengan pemahaman ini akan Anda bisa menguasai 16 tenses. Jadi nanti Anda mengerjakan soal ujian, soal TOEFL bla bla bla. Oh, ini kok setelah ini ada verb ing, depannya kok nggak ada to be-nya. Wah, ini salah ya. Nah, Anda sudah bisa menganalisa kalimat. Ini ada subjek, kok ada to be-nya, kok ada verb satunya. Wah, salah ini. Karena apa? Setelah to be kalau verb pasti verb ing. Oke. Get it? Ya, kita lanjutkan. Oke. We are studying English. English. Ada how ing continuous. Continuous apa? To be-nya apa? A, is, am, our, present. We were studying English. We were studying English this morning when my father came. Oh, continuous itu. You bisa yakin itu continuous. Kenapa? Karena verbnya ing. Karena past continuous, oh berarti pakai were atau was. Oke, get it? Well, next. Berikutnya kita future. Oh, future. Contohnya kalimat yang ini. Sorry. We study English. Kita buat menjadi future. Contohnya future. Oh, verb 1 future. Hi future, you are verb 1. Yes, tapi saya butuh will and shall. So, you just put will you and study. Ikuti, kembali lagi, ingat. Past tense cirinya diikuti keterangan waktu. Waktu kapan? Waktu lampau. Bisa pagi tadi, bisa kemarin, bisa tahun lalu, bulan lalu, dan sebagainya. Future juga. Future diikuti keterangan waktu. Waktunya apa? Waktu future. Waktu yang akan datang. Besok, sebentar lagi, nanti, segera, dan sebagainya. Maksudnya belum dimulai. Oke? So, di sini dilengkapi keterangan waktu. Oke, so we will study English. We will study English tonight. We will study English tomorrow. We will study English after this. Jadi, so sesuatu yang baru menjadi rencana. Ya, oke, thank you. Next, bagaimana dengan future continuous? Ini diganti future continuous. Dari belakang lagi. Oh, ini harus verb ing. I continuous, you are verb ing. Ya, combine, jadikan satu dengan studying. Di sini ada will, tidak mungkin will verb ing. Salah. Berarti harus apa? Syaratnya continuous harus ada to be. Karena di situ ada will. Ingat, cari future, be. So you just put here be.
Kalimatnya menjadi we will be studying English. Get it? Yes. I hope, ya. I hope sedikit berpikir, ya. Tapi berpikir sedikit untuk selamanya. Ya. Well, next yang belum kita bahas adalah perfect. Well, kita lanjutkan dengan perfect. Ingat, ini perfect. Perfect, Anda ingat verb 3. Sekali lagi, present, verb 1, past tense, verb 2, future, verb 1, continuous, verb ing. Itu yang perlu Anda ingat. Selain Anda harus juga mengingat kalau future ada will sama shall, kalau perfect ada have atau has, kalau continuous ada to be. Well, come on. Kita lihat perfect. Contohnya ini tadi, we study English. Sekarang present perfect. Ingat perfect bagaimana? Perfect harus ada has, have, verb 3. Kapan dipakai has? Tadi sudah bisa jelaskan. Has apabila subjeknya she, he, atau it. Have apabila subjeknya I, you, they, we, atau I, you, they, we. Oke. Perfect. Have, has, verb 3. Oke, come on. Present perfect. Oh, di sini harus perfect. You are verb 3 ya. So, ini study menjadi studied. Ya, kembali lagi. Jangan lupa, you mencari daftar kata-kata kerja itu. So, studied. Okay. Perfectnya sudah. Mana belum ada has sama have-nya. Berarti belum perfect itu. Ya. Oh ya, subjeknya have. Berarti akselerisnya apa? Seperti tadi. Oke, look at here. We. Oh, have berarti. Oke. Have. Sorry. Have. Kalimatnya menjadi gimana? We have studied English. Kami telah atau sudah belajar bahasa Inggris. We have studied English. So the point is, yang utama Anda pahami adalah have verb 3. Have verb 3 atau has verb 3 karena subjeknya we, kita pakai have. Oke, mungkin Anda tanya, "Hai, di mana kakakmu tadi?" "Oh, she has gone." She has gone. Dia sudah pergi ya. Itu has karena subjeknya she. Oke. Well, kita lanjutkan. Future perfect continuous. Satu lagi, satu les ya. Oke. We study English. Nah, kembali lagi tadi saya katakan, bacanya dari belakang. Continuous. To be verb ing. Nah, berarti di sini to be verb ing. Nah, perfectnya has, have, verb 3. Padahal verbnya cuma 1. Gimana bisa verb ing sama verb 3? Oke, fokus. Karena di sini harus ada 3 ya. Persyaratan 3 yang harus dipenuhi. Well, so English continuousnya dulu. Katakan continuousnya dulu. Studying. We studying English. Oke, karena perfect. Continuous perfect. Berarti to be-nya harus to be perfect karena continuous to be verb ing. Sedangkan to be yang diminta adalah perfect. To be-nya perfect apa di sini? Been. Oke, great, been. Jadi di sini menjadi been.
ya. Oke, future perfect continuous. Wow, panjang sekali ya. Future perfect continuous. Ing, been, ini perfectnya. Karena perfect, ingat. Ini been mengganti verb 3-nya. Ingat, perfect, 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 perfect. Have, has, verb 3. Tapi di sini harus ada have. Oke. Future-nya bagaimana? Ya, tetap will. Oke, so we will have been studying English. We will have been studying English. Future perfect continuous. Okay. Ing, to be continuous. Have, verb 3. Okay. Been. Perfect. Will-nya future. Will. Ya, ini terlalu panjang, ya. Oke, get it? Paham? Oke. Slow down, ya, relax. Oke, next. Coba kita gabung dengan yang ini. Past future perfect continuous. Kalau ini future perfect continuous, di sini past future perfect continuous. Bagaimana itu? Sama dengan yang ini. Continuousnya studying. Perfectnya been, di have, been. Oke, future-nya will. Subjeknya tadi we. Get it? Oke. Is that right? Not yet. Belum. Karena bukan future perfect continuous, tapi ada kata past. Past. Future perfect continuous. Berarti yang past apanya? Future-nya. Yang perfect continuous-nya. Berarti will-nya berubah menjadi would. We would have been studying English. Oke, amati, fokus dari belakang. Ini fungsinya untuk apa? Jadi nanti ada soal, lihat kalimatnya, loh ini pertanyaannya perfect kok, jawabannya future, enggak bisa. Ya, suruh menghafal, aduh susah, 16 tenses, menghafal banyak sekali. Jadi kembali, di mana menghafalnya? Ini tadi. Oke. Well, next. Kalau Anda sudah bisa past future perfect continuous, berarti yang lain pasti gampang. Karena di sini semua ada. Continuousnya ada, perfectnya ada, future-nya ada, past-nya ada. Lengkap, 4 semua ada. Jadi bisa membuat dengan menganalisa dari belakang. Nah, kalau past perfect gimana? Bisa kembali lagi. Perfect, have, kita pakai verbnya studied tadi. Have studied. We have studied English. Betul, salah. Oh, I think that's wrong. Why? Ini ada past-nya. Berarti have-nya harus past. Jadi have, has, bentuk past-nya apa? Had. Sama yang tadi, will, past-nya apa? Would. Sorry. Oke. Jadi kalau past future bla bla bla, berarti subjek would bla bla bla. Past perfect bla bla bla, berarti subjek had bla bla bla. Oke. Well, so kalimat ini menjadi bagaimana? Ya, ini diganti karena perfectnya perfect past. Berarti di sini menjadi had. We had studied. Okay, that's simple.
Oke. Next, yang belum dibahas, present perfect continuous. Oh, kalau you sudah tahu ini, oh, that is simple, ya. Oke. Continuous obeying. Present perfect continuous berarti have been obeying, studying. Ya, have been studying. Ini dirubah menjadi had or no, this is present. Kita say we have been studying for 30 minutes, we have been studying for 1 hour, or we have been studying English since 2016. Jadi khusus untuk present perfect continuous biasanya diikuti kata for yang artinya adalah selama atau since artinya sejak. Okay. This I have been studying English for 1 hour. Saya sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 1 jam. So what are you doing now? Studying English. I told you that I've been studying English for 1 hour. Mean that now I'm still doing it. Okay. Well, is it easy, right? Yes. Jadi kembali lagi, amati dari belakang. Kalau itu present, pasti satu. Sudah berapa kali kita sampaikan? Kedua, besok ada beberapa adverb of time atau keterangan waktu yang mungkin Anda harus tahu. Mungkin sedikit Mr. tambahkan. Mungkin kalau past tense, kalau namanya pas, berarti keterangan waktunya lampau, selesai. Contohnya yesterday, dan biasanya last year, last month, bla bla bla. Oke. Itu bisa dicari di daftar keterangan waktu. Ya. Next, future. Bisa next week, minggu depan, tomorrow. Oke, kembali lagi dicari di daftar adverb of time atau daftar keterangan waktu. Oke, great. So that's very easy. Tapi tentunya Anda harus tekun, harus teliti, dan diulang, dan saya yakin pasti bisa. Oke, yuk korbankan waktu sekarang mungkin 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan, for selamanya, ya. Daripada Anda belajar tidak bisa-bisa, yuk belajar sekali untuk selamanya. Oke, thank you for today, and semoga tetap harapan Mr. You bisa, ya. Dan don't forget, untuk bisa segalanya butuh perjuangan. Di sini butuh belajar. Dan ingat, bahasa bisa karena terbiasa. Oke, I'm Arifin. Don't forget subscribe this channel. Goodbye, see you later.